Ba'a menjadikan salat itu memang sempurna. Itulah beliau. Jadi sunanus salat itu adalah salat yang paling sempurna, sehingga nanti salat itu tamhu hasayyah. Salat itu dijanjikan oleh Allah penghapus dan penggugur berjibunnya dosa kita selama ini. Nah, salat yang mana itu? Salat yang bisa dikerjakan secara sempurna. Ditemukan dalam kitab-kitab fikih bahwa salat itu samparono kalau sunanus salah sudah ada dalam diri kita ketika salat. Sunat-sunat salat itu sudah bahagian daripada salat kita. Artinya awak salat bukan sekedar melakukan kewajiban, tapi adalah menunaikan kebutuhan. Beda ibu ya. Beda tuh kewajiban dan kebutuhan. Mungkin dalam konsep hukum ibu, salat itu kewajiban. Dalam konsep hukum, salat itu kewajiban. Tapi konsep esensi salat itu dalam diri awak tidak sekedar kewajiban, tetapi salat itu harus mencapai kepada kebutuhan. Berbeda dengan ibu. Jadi selama awak masih memandang salat itu adalah kewajiban, belum sampai kepada kebutuhan, ya, maka kita tidak pernah bisa menikmati indahnya salat. Selama awak masih memandang itu kewajiban. Ibu-ibu membayar rekening listrik itu kewajiban kebutuhan. Kewajiban. Ambo petang ibu, kalau ibu saja saya katakan ibu itu hilang. Ibu itu hilang rekening atau meteran. Putih. Tapi andai kata listrik mati sampai 3 malam di rumahmu, tidak ada kompensasi lah. Itu kalau di Jakarta karena itu PLN sekian biaya penaltinya itu. Tapi kalau awak belum betul. Jadi artinya orang ibu-ibu tentang kewajiban yang ada dalam dirinya rasa kabaa supaya capek lapih dari kewajiban. Benar-benar tu. Orang kalau memandang sesuatu itu kewajiban, rasa kabaa agar capek bebas dari kewajiban. Coba analogisnya kepada salat. Kini ibu-ibu lah tanggal 8 balik. Mana tak bayang ibu besok harus apa? Ini lah tanggal 8 balik mana? Besok tanggal 9 balik. Apa tak fikir ibu? Membayar listrik. Ba'a itu ibu kajakan membayar listrik itu. Sama nanti itu kewajiban. Atau buktinya apa? 2 jam itu. Ngapa itu? Berarti ambo kodak memandang listrik itu kewajiban. Tapi selama orang memandang sesuatu itu adalah kewajiban, dia akan berusaha untuk dapat secapai mungkin awak bisa terbebas dari kewajiban. Sekarang bawa pada salat. Bedanya andai kata orang memandang salat itu masih kewajiban dengan orang yang memandang bahwa salat itu sudah tiba pada kebutuhan. Kira-kira bedanya ibu dalam realisasi lapangan, kira-kira beda. Salat itu kewajiban atau awak memandang salat itu kebutuhan? Beda. Agak tinggi ibu, kira-kira bedanya. Orang memandang salat hanya kewajiban itu. Orang memandang salat lah sampai kepada kebutuhan. Bedanya salat kebutuhan dengan
dengan salat kewajiban. Ya, wajib. Kalau untuk wajib itu kita ada di kaki kita. Tapi kalau untuk butuh itu kita sendiri. Kalau kewajiban, awak ada nak kakui, sehingga nanti awak harus capek mengajukan kewajiban. Kalau kebutuhan, awak mana nampak untuk diri awak? Ibu-ibu menunggu orang baralik. Awak menunggu orang baralik, ibu-ibu ya. Rasanya setengah jam kagak di rumahnya. Ini udah selesai jadi. Anak kita pikir ibu. Bagi panjang setelah ibu. Orang mesti kerajaan betul. Ya. Tapi kalau ibu nanti menunggu calon bisa mbak, anak ibu bukan calon dulu, anak wah ke calon kan dua anaknya dua, anaknya ku berarti saleh dulu. Ibu, berjanji ibu jam 7 pagi, jam 6 nanti buat. Apa itu ibu capek ibu? Andai katalah salat itu lakibu dari Rasulullah ibu, orang akan larut ketika salat itu. Larut dia, bayangkan ibu kalau orang larut, hari ini terkenal. Jadi kalau orang elektro itu ibu yo, kutikuan pelui barang tu nak dia awak tadi kalau ini lama sampai dah di nanti lama jam-jam nikmatnya di mana ini? Apa itu? Sebabnya arok ibu punya pui banyak. Kalau banyak pui ibu nanti dompetnya tambah. Rasuha, bilo awak tiba dalam diri awak kau dari ketek awak beribadah dari umur 7, dari umur 6 malah, dari umur 5 malah dari didik awak dalam diri awak untuk salat. Pertanyaannya, sudahkah salat itu menjadi kebutuhan atau terpandang jawab sebagai kewajiban? Makanya nanti orang-orang yang memandang salat itu adalah kebutuhan, dia akan sempurna mengerjakan salat itu. Sempurna dia mengerjakan salat. Hari diajarkan Tuhan kawat ibu-ibu 24 jam untuk bau sahur dalam sehari minimal 8 jam. Ini 8 jam. Ibu bekerja juga 8 jam. Ya, 8 jam mau bekerja itu ibu. Dengan kerja tadi nanti ibu awak lah bisa menghidupi diri awak, anak-anak awak lah bisa dihidupi, keluarga awak lah bisa dihidupi, awak lah bisa dipandang bertanggung jawab. Kalau ibu nanti lah sayang ke suami, bahasa sayangnya menolong suami. Jadi ibu nak bekerja andai kata ibu nak reda bekerja, suami nak berdosa. Ibu bekerja ada tu nanti nak pun ibu jemaah teramat, ya dah. Apa kerja kalau nak reda ibu bekerja, suami ibu nanti nak berdosa. Wah gitu. Itu bukan kewajiban awak, tapi kewajiban suami. Kalau ada peda awak itu ibu tu, lawat tambah anak-anak awak. Santiang anak-anak ibu, ya 8 jam tua lagi diajarkan di Tuhan, diajarkan di Tuhan. Paling kurang tu, kadang-kadang tu rumah pun ada orang kerja lain, cuma 5 minit menemui Tuhan. 5 menit menemui Tuhan ya. Andai kata dari 5 menit itu indah dulu pengenal ke Tuhan, nanti kita bertemu dengan Tuhan di akhirat kelak ditanya makanya. Tanya Tuhan kawan, ketika engkau tawajuh alayya, ketika engkau bertawajuh dengan saya, siapa yang engkau ingat? Malu tak kira tu. 8 jam lawak cari, lah hidup awak, lah sekian anak awak ini, lah sejahtera awak, cuma 5 minit untuk mengenal ulang bahagia. Kiranya 5 menit tadi, 2 minit pun tak terkenal tak Tuhan. Kamu nanti harga diri awak ketika berhadapan dengan Tuhan di akhirat kelak. Waliman khafa fi rahmat pada bapak tu. Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Fa bi ayyi
ala rabbikuma tukadziban. Siapa yang masih khawatir dengan cara amalnya seperti ini, khawatir ya nanti akan berjumpa Allah, khawatir ya dengan amal yang seperti itu, sehingga dia meyakinkan amalnya itu sempurna, maka orang yang seperti itu akan aku bahagiakan dia dengan 2 surga, kata Allah. Surga di dunia dan surga di akhirat. Anak surga di dunia, hidup terasa nikmat, terasa nyaman, terasa puas. Meskipun orang memandang kita sedikit cuma kita dapatkan, tapi kita telah menemukan kekayaan dalam hidup. Ampara kita bagi ibu, makanya sempurnakan ketika kita beribadah kepada Allah. Yang pertama kali sunat salat itu apa? Raf'ul yadaihi, mengangkat 2 tangan ketika takbiratul ihram. Tidak diangkat tangan satu itu. Waktu takbiratul ihram tidak diangkat tangan satu. Tetapi waktu upaya kiranya 5 minit dan waktu pakai untuk Allah kau jangan sampai mengecewakan Tuhan yang selalu berikan rezeki kawan, dan sampai kecewa Tuhan kepada cara ibadah yang tidak pantas kita lakukan. Itu mangkit 2 tangan ketika takbiratul ihram. Tidak sampai tadi ibu dalam hadis adalah Nabi mangkit tangan iftitahis salat, membuka salat itu dengan takbiratul ihram. Diangkatnya 2 tangannya sampai hampir berbenturan dengan bahu, dan dikatakan sementara nanti ujung jarinya sederetan dengan telinganya. Ujung jarinya sederetan dengan telinga. Sampai dikatakan oleh para ahli hadis, hadis ini 50 sahabat, maka dia meriwayatkan hadis ini. 50 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Maka hadis ini malah di atas mutawatir. Mutawatir itu sama kedudukannya secara hukum dengan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh 50 orang sahabat. Berarti itulah salat Nabi yang selalu dilihat. Sehingga ini punya antara mangkit tangan itu di dalam salat sampai terpek. Jadi barangkali yang mangkit tangan dalam salat dan mangkitnya sama sadonya. Bara tingginya mangkit takbiratul ihram, saitulo tingginya awak mangkit ketika yang 3 lain. Nama yang 3 itu takbiratul ihram jedlah mangkit tangan. Nan kedua waktu akan rukuk. Berarti tinggi mangkit sama dengan takbiratul ihram. Nan ketiga waktu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Mangkit tangan lo tu. Yang ketiga. Mangkit tangan takbiratul ihram. Mangkit tangan waktu rukuk, mangkit tangan waktu i'tidal sami Allah. Sama semuanya. Kemudian yang keempat, mangkit tangan naik rakaat yang ketiga. At-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awak anu baca takbir itu. Label wih kada awak baru dibaca takbir. Mangkit jangan sampai naik ke rakaat yang ketiga. Mesti itu. Mana tu? Pertama tadi mangkit kanan ketiga. Yang kedua waktu akan rukuk. Yang ketiga sami Allahu liman hamidah. Yang keempat naik rakaat yang ketiga setelah tahiyat pendek. 50 orang sahabat termasuk
Abu Bakar Siddiq, Abu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Di sini dikatakan summal asyaratul masyhur lahum bil jannah. Maka karajo salat dan model itu sahabat dan 10 pun begitu salatnya. Sahabat dan 10 yang dijanjikan oleh Allah langsung masuk surga. Jadi 50 sahabat meriwayatkan hadis ini, termasuklah sahabat yang 10 inyo melakukan ibadah salat yang seperti itu. Siapa sahabat yang 10 tadi? Sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab. Artinya apa? Analogisnya, tak kalau orang-orang awak setelah sahabat yang 10 tadi wak karajokan salat seperti itu, berarti awak adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi salat yang tadi ada 20 orang ibu. Setiap kakaknya pakai tangan dari sujud ibu ya. Kakak ada pakai tangan mana? Nak ketiga pakai tangan lo, nak sampai pakai tangan lo. Nan jale tidak berlebih, tidak berkurang. Pakai tangan dalam salat cuma ambil. Termasuklah sahabat yang dijanjikan masuk surga yang 10 itu adalah mencontoh salat seperti ini. Cuma kebanyakan orang ibu dia dengan batu ibu boleh nanti kalau ibu sembahyang ibu di sampai 3 jangan sampai ikut sana. Ibu ada sembahyang berjamaah kalau sehari dia pergi masjid ke? Harus. Aduh, kalau jadi beko ni harus dosa lama-lama beko jadi. Dosa lama-lama beko jadi. Berapa persen cuma nan batu salat tadi? Nan batu cuma dan kebanyakan betul cuma takbir haram saja. Itu pun banyak salah. Dan waktu Allahu Akbar. Habis itu gue baca dia. Di antara sekian banyak kalau ibu-ibu yang salah bego, cuy ibu cek orang-orang dan betul. Saya enaknya merasa berjamaah, saya tidak. Nampak awak tu? Bukan berarti tidak usah tu. Lah. Cuma begitu. Tidak usah apa lain nanti di rumah nanti. Sedangkan orang lagu ilmu saja, ibu-ibu kan orang menengah ke atas. Ya, awak kan orang menengah ke atas kan ibu. Kalau ada ibu mengatakan awam ibu, itu tidak betul. Awak kan orang awam dulu. Ya, orang awam saja cuma ibu dia. Jangan orang awam lagi, orang pintar pun cuma ibu dia. Tiba di ruku memang betul itu. Kalau itu dia ambil betul. Tiba dulu waktu hampir 20% saya sampai tidak. 20% lah. Walam yang lahu kufuwan ahad. Walam yang lahu kufuwan ahad. Sami Allahu liman hamidah. Nanti kalau haji adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu nanti akan mencegah orang perbuatan keji dan munkar. Salat seperti ini kah yang akan mencegah orang perbuatan keji dan munkar? Tidak. Makanya nanti bahasa makin mengaji lalu mustajib Ustaz terlupa gimana ilah Ustaz. Jangan-jangan dia mengajarkan salat, tidak mendidik. Jadi kalau semakin banyak tempat penitipan terlupa, indikasi makin terlupa banyak tempat. Itu logika berfikirnya tu. Ibu jemaah yang muliakan Allah. Sampai tempat ini ibu, tak ada lain tu. Sampai tempat itu cuma mangkit tangan. Lanjut hadis Nabi ibu, yarfa'u yadayhi hadwa mankibahi. Apa posisi mangkit tangan itu? Diangkitnya kedua tangan dari Nabi. Ya, nampak di kami ketika Nabi sunat badai. Nama kau pungguang tangannya tadi, tidak ikut tu. Kan banyak salah. Allahu Akbar itu. Berarti ikut tu. Ya. Katakan itu dikecilkan zahru kaffaihi. Diangkitnya tangannya hampir berbenturan
lah punggung tangannya dengan bahunya. Berarti kemari itu, berarti biko semayang tu, tak biko lah. Allah Akbar, berarti itu tu. Punggung kabahu bihaisu hazi atraf ala uzunaihi wa ibhamuhu uzunaihi, dan ampunya tiba dia berarti betul betul. Dan ampunya bisa sediritkan dengan telinganya. Tak mendekur lah. Kampi-ampik sampai tadi bukan tak betul haram saja. Kampi-ampiknya sama. Ibu, bapak dan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala fis salati rafa'a yadayhi thumma qala Allahu akbar. Adalah Nabi ketika memulai salatnya diangkitnya tangannya sampai hampir berbenturan dengan bahu, baru dibacanya Allahu akbar. Sehingga seorang imam harus tahu. Kalau imam tak tahu itu, maka ada kemungkinan si makmum itu banyak yang batal salat. Mari menjadikan Allah Subhanahu wa taala yarfa'u yadayhi hina yukabbir hatta yakuna hadwa mankibahi aw qariban. Qariban itu hadwa mankibahi itu punggung tangan itu dan ibu jari itu sangat dekat dengan bahu dan ujung tali. Dalam hadis lain, idza qama ila salati rafa'a yadayhi hatta yakuna bihadri mankibahi thumma yukabbir. Hadis riwayat Bukhari. Ya, lah diangkitnya tangannya dulu ketika takbiratul ihram, dan tangannya lah dia berbenturan dengan bahunya, baru ketika itu dia membaca Allahu Akbar. Berarti dahulu rukun terdiri daripada kau. Kalau sampai dulu andai kata imam tak paham dengan rukun qauli dan fi'li, ada kemungkinan makmum itu sering batal salat. Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mangkit tangan di dalam salat. Aduh tadi hampir ba'a mangkit tangan betul haram, begitu pula yang kampik-ampiknya sampai waktu naik rakaat yang kali go. Ustaz tadi imam tak tahu rukun fi'li, maka makmum minta jadi kalau bertemu di tempat jamaah di masjid, ibu berkewajiban mengingat tu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang nanti akan merugi, manusia itu nanti dia sebenarnya kecuali yang berzina tak merugi. Orang yang beriman, iman tadi dengan amalan saleh, dan dia mau berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Ibu berkewajiban untuk dia tahu. Maksudnya gini Ustaz, kalau perempuan itu kan namun pelanggan dibatasi Ustaz. Gimana kita tahu? Itu selanjutnya lah ya. Itu selanjutnya berkewajiban yang begitu. Kalau itu sembahyang itu mesti mengingat. Setelah itu nanti ibu ingat tu. Bakso kalau juga salah tu. Oh, nyonya Ustaz ya, walaupun Ustaz, walaupun profesornya ibu. Ya, Ustaz. Sultan. Ada hadis Nabi mengecekkan, ada nanti 7 amal ibu. Nah, kalau mampu mengerajakan, hingga ada tulang ibu di kubur ini, tetapi amal itu selalu bertambah. Bukan seperti yang semula ibu beramal, tapi amal itu bertambah sampai ibu diantarkan oleh malaikat ke depan surga.
Salah satunya adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan satu ilmu. Jadi ibu maja imam harus itu. Ya, yang mesti lihat apa itu. Itu makanya ibu ba'alah kebiasaannya. Jadi dalam kita fikih nanti bersuara itulah apa urutan yang berhak menjadi imam. Coba kadang-kadang beliau antara melubik itu kadang-kadang beliau antara inyo alun mengetahui apa itu berimam dan bagaimana kewajiban dari imam. Jadi ibu namanya itu. Kalau ibu ingin cek tadi man 'allama ilman, ibu telah memberikan ilmu satu saja kepada orang. Tidak ada tulama buku ibu, maka akan mengalir pahala itu bertambah terus. Semakin bertambah orang yang mengamalkan amalan kita itu, semakin bertambah pula amal kita dari semula. Payah tu Ustaz, ayo wasabrun dengan sabar. Karena orang yang beraturan wa inni ana ibu ni harus tahu pada payah tu. Dalam hadis ibu man qala anin fa huwa jahil. Siapa yang pernah terbetik di kepalanya bahwa dia adalah orang yang alim, pertanda dia adalah orang bodoh. Kata Imam Ghazali, semakin tahu aku bahwa aku tidak tahu. Itu bahasa filsafat. Semakin aku ketahui sesuatu, semakin tahu aku bahwa aku tidak tahu. Itu ilmu padi bicara. Ilmu padi. Padi itu semakin baisi di rumah. Tapi kalau ilmu lingkabuan, bulu dah daunnya lah. Semakin masak semakin mencuang katanya. Man kana alim fahuwa jahil. Siapa yang pernah mengatakan bahwa dia itu adalah orang alim, pertanda dia adalah orang jahil. Ibu ya, kamu membawa seorang spesialis hebat dari Jakarta, pergi berobek mengalami rumah. Tidak usah tinggi karena dia tanya apa konsultan daripada dokter spesialis. Setiap ada penemuan baru, maka dialah yang mengolahnya dulu di Bali sering itu. Yang membawa itu dah tinggi, sering membawa itu berobek apa lah dia tanya apa? Yo. Berarti apa? Tidak bisa membaca keadaan. Jadi ibu itu berwajiban lebih menyampaikan. Ayo bersabar Pak. Kadang-kadang kan mas sekolah aja nyaman. Jadi itu tidak betul. Tapi insyaallah yang satu itu ibu ajarkan lah tidak ada tulang di kubur masih ada. Siapa tadi? Dulu. Apa dulu? Ya dia. Kedua yang terkait dengan kita taruhlah ketinggalan dalam sholat berjamaah. Imam sudah rakaat kedua, kita baru rakaat pertama. Jadi kita mau naik di atas itu apakah ikut mengangkat tangan menurut gerakan imam atau kita tidak angkat tangan? Karena kita kan baru rakaat pertama itu sementara imam sudah rakaat kedua itu mencari yang sunnah tadi. Itu dah sampai apa? Kalau nanti orang membaca sami Allah wa hamidah, tangan ada selesai yang midah, itu kan selesai itu. Kalau selesai sami Allah itu musik itu tangan ada dah nanti berarti apa tu menciduk di tengah jalan. Jadi awak baca bila sami Allah liman hamidah baru baca bacaan. Rabbana lakal hamdu. Tidak lagi orang membaca sami Allah liman hamidah. Hanya satu Imam Syafi'i mengatakan
boleh membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi ulama yang berlima itu Hanafi, Maliki, Hambali, Daud Zahiri. Yang berlima ulama fikih itu terkenal berlima. Cuma awak ampit dan besok mengenal itu berlima sebenarnya. Selain Imam Syafi'i, maka dia mengatakan lebih afdal tidak membaca sami Allahu liman hamidah, langsung saja Rabbana walakal hamdu sampai ujung. Bila baca Rabbana walakal hamdu itu setelah selesai sami Allahu liman hamidah baca imam, baru baca Rabbana lakal hamdu. Kalau nanti tangan orang sisiku sami Allahu sisiku tangan baru berarti itulah aswa'us salibi yasrifu fis salah fabuddila ra'su bi ra'sil himan. Itu kajian dulu. Nah, orang yang menciluk dalam salat maka itulah manusia terburuk menciluk di dunia. Maksudnya gini, kita sudah selesai baca sami Allahu liman hamidah, tapi kita lama angkat tangan itu Ustaz. Kita langsung baca Rabbana walakal hamdu. Itu masih boleh atau jatuh tangan dulu? Berarti sami Allah salah dulu. Kalau nanti awak mangkit tangan dulu, tidak mungkin sami Allah dengan selesai. Kemungkinan apa yang tadi itu orang tadi mencuci Allah itu ikut sami Allahu liman hamidah, kemungkinan besar. Berarti dari awal salah itu. Sehingga nanti apa berubah? Subhana rabbiyal azim. Itu saja ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah saja. Tentu itu betul dulu. Berarti dari rukuknya salah. Berarti ini itu lah mencilok dari rukuk. Tapi kalau model kopak mungkin Pak. Kalau model subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kan itu tuh. Sami Allahu liman hamidah. Mungkin tapi kerana ini lama mulai dari bawah, tentu nanti lah tiba di atas sekali. Tapi kalau nyoba tua dari rukuk ke i'tidal, itu tak akan terjadi. Artinya apa? Lalapih tangan tenang. Wa raja'a yadayhi hatta al-awwal. Sampai dia kembalikan tangannya kepada semula. Itulah. Jadi bocor. Maka beda itu artinya menyambiakan jalan. Buddila ra'su bi ra'sil himar. Orang seperti itu sangat terjelek di pandangan agama dalam beribadah dan diumpamakan pula oleh Allah seperti binatang terjelek yaitu kelelawar. Itu jadi orang ragu aja memang. Kedua ada ini. Iya, kan ditanya ke Ustaz. Iya. Kita masuk Ustaz. Ketika imam jadi awak yang mengikuti gerakan imam adalah gerakan fardu dari imam itu. Jadi kalau pokoknya awak ada rakaat ketiga nih, sami Allah ya subhanallah. Kan ada orang menjadi imam. Tapi tetap sakit jadi Harus membaca. Dan kembali dari tasawuf pertama tadi Ustaz. setelah awak tutup pertama. Iya, kita kan mau rakaat ketiga, rakaat ketiga, rakaat ketiga. Rakaat kedua. Rakaat kedua. Imam dah rakaat Ketiga. Rakaat kedua. Pertama itu Iya. dan awak dulu. Alun lah. Awak ikuti rakaat awak. Betul itu rakaat. Nah, kenapa? Karena nanti yang awak ikuti imam itu yang rukuk. Nah, Ibu silakan. Ya. Makasih Pak Ustaz. Oh, ini terkait imam Pak Ustaz. Kami kan penghuni lantai 3 ini kan sering sholat berjamaah. Kalau zuhur biasanya kami susah menjadi imam. Jadi istilahnya Pak Ustaz kalau ada keluarga pasien yang naik bahasa Inggris jadi imam gitu. Kalau imam Mbak tujuannya tentu ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Apakah karena kita tidak yakin dengan apakah betul imam ini atau tidak? Apakah lebih baik kita sholat sendiri atau kita berimam dengan imam yang kita tidak kita kenali kualitasnya Pak Ustaz? Baik. Jadi imam itu yang dikecilkan tuh sekian syarat imam itu ya dari bacaan yang kita ikuti cuma gerakan dari imam, bukan bacaan. Jadi kalau nanti awak salat sirnya boleh tidak fasah kan imam itu Dia tidak akan batal sholat misalnya tidak mengikuti imam yang maksudnya ketentuan yang seperti itu. Nah kalau ibu-ibu yakin bahwa salat imam kau tidak batu Cuma tak kenal je orang kalau Ustaz.
Makanya berbaik sangka nama dek karena iko cuma salah, iko salah sir. Ini ada salah sir buat ini. Kalau salah sir tak masalah. Tapi nanti kalau nyo salah nyo tidak salah sir, salah jahar, kiranya bacanya dah betul dah. Ibu nak yakin dah, maka ibu nanti jamaahnya tidak sah. Berarti lebih baik sholat sendiri ya Ustaz. Kalau nanti salah Jahar. Ibu. Iya. Kasih Ustaz. Baru mangkit tangan itu sampai kan. Enam kedua wada'al yamini ala shimali, meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nama pergelangan ini ibu? Ibu salah. Pergelangan ko bertemu. Pergelangan ko bertemu. Jadi meletakkan tangan di atas tangan kiri. Watanya sahabat, kanan nasu yu'maruna ayyada'ar rajulu yadahul yumna ala zira'atul yusra fis salati. Bahwasanya mereka diperintahkan setelah takbir, nah kecil tadi makin tangan tadi terus setelah berjumpa tangan seperti baca Allahu Akbar kan, setelah baca bar meletakkan seorang laki-laki tangan kanannya di atas tangan kirinya, yakni al-ruku'a. Ruku'a itu kode ruku'a. Masalah ruku'a pada masalah. Ruku'a pada masalah. Letakkanlah al-ruku' ala ruku' il-jasa. Meletakkan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Allahu Akbar. Itu dulu. Mata tangan kan dulu. Nah, kini ko ngan tangan kanan di atas tangan kiri. Cuma Syafi'i al-ruku'a. Muka sunnahnya adalah tangan di ruku'. Sekarang timbul pertanyaan. Setelah tangan kiri tangan kanan di mana letaknya le? Ya, ada orang yang mengejar wada'a yadai al-yamin ala yusra ala sadri. Inyo meletakkan tangan kanan di tangan kiri ala sadri. Mana sadri? Berarti itu sembahyang. Allahu Akbar. Makanya ibu, kalau ibu nanti pergi ke Medan, mulai di Padang Seripuan sampai ke Medan itu rata-rata seperti itu. Pesantren apa saja Syafi'iyah begitu dia. Dia tidak do. Dia tidak. Ada namanya ca'al kisqad ala batnihi. Ada namanya tekariknya. Ada namanya ca'al tahta sadrihi. Sebut. Ada namanya ca'al ala sadrihi. Betul. Ada namanya ca'al tahta sadrihi. Betul. Sebut. Ada namanya ca'al ibu jamaah tangan ala batnihi. Iba dipari. Malah kalau orang Turki itu Allahu Akbar. Tahta sutra. Itu. Jadi kalau itu tuh sampai-ampainya betul pernah dikarajokan Nabi. Hadis sampai-ampai tadi sahih. Berarti itu namanya bukan khilafiyah, tetapi tanawwu' fil ibadah. Gimana? Ibu kan cuma mendengar di masjid itu khilafiyah ulama. Itu bukan khilafiyah itu. Yang khilafiyah itu iyo juga itu khilafiyah. Timur juga barat. Hitam dan putih itu khilafiyah. Tapi kalau ibadah tuh namanya tanawwu' fil ibadah. Apa namanya? Tanawwu'. Tanawwu' itu nau'un dan mufradnya. Ya.
Singulirnya dari itu. Singulirnya itu far'on. Pluralnya itu tanawwa. Itu artinya apa tuh? Macam-macam cara ibadah Nabi. Artinya asalkan yang kita amalkan itu ada sunnahnya, maka tidak ada istilahnya itu adalah bid'ah. Kenapa? Dasarnya ada. Cuma Nabi mengerjakan salat itu tidak dengan satu cara. Kalau begitu berarti Islam itu menghargai keberbedaan. Islam itu menghargai keberbedaan, tapi jangan cenderung mencari perbedaan. Perbedaan itu, jadi Islam itu menghargai perbedaan, tapi jangan cenderung mencari keberbedaan. Itu benar itu. Oh iya, cuma yang sudah ada itu di asabihi, ya, wa asaba alaihi, dan dipancinya. Nah, kemudian lagi itu tadi meletakkan tangan antara kiri dan kanan itu, ada malakatnya itu tadi letupan sadrun. Ada Nabi mencubukan tahta sadri. Jadi hadis di bawah dah itu di uluati, di uluha. Ada mengecekan tahta sutratina di bawah susik. Sehingga nanti di Makkah kemudian takut bayi, takut bayi, kurang kamang di, aku bayi turun 40 hebat. Jadi punya mantarmat kekecewaan boleh Ustaz, buya, orang sembahyang marah-marah ni suka buya. Sembahyang saya Pak Ji, mana diajarkan di guru Pak Ji. Ajak singgah lupa mana menilai sembahyang orang di Makkah, aku nak masuknya dia menilai je. Abah sembahyang Pak Ji diajar di guru itu senang. Tak begitu. Nah, ngebuya dari itu je. Allahu Akbar. Pak harus balik di buya balik Tuhan. Allah balik kusin cak cik Tuhan. Pak Ji yakin tu dia indah. Nama Pak Ji yakin. Tu balik Tuhan. Ya Pak Ji betul. Orang di Makkah tu ada katu itu. Awak cuma hanya meyakini apa yang diajarkan guru awak. Kalau fikirkan itu nanti rusak ibadah. Guru tak betul itu Pak. Macam-macam lah tu. Ada ibu awak nak haji itu ibu, ia dah jatuh barang ni, dia punya barang itu. Ini sujud itu orang dia itu barang ini dia. Kalau tiba di Makkah tidak saja ukuran, yang awak amalkan adalah apa yang diajarkan guru kita, selesai itu saja. Karena kita nak kesempatan lagi untuk belajar di Makkah itu dulu. Cuma untuk beramal itu maknanya hajju qabla al-hajj. Haji lah kau sebelum kau pergi berhaji lah dulu ya. Baru ganti pupuknya lagi pupuk anak. Iya macam-macam lah. Lah itu dia. Selanjutnya tawajuh atau doa iftitah. Membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Jadi ibu apa nih membaca doa iftitah? Allahumma ba'id atau kabira? Kabira Ustaz. Terserah. Mana kau baca? Allahumma ba'id kah? Cuma baca Allahumma itu biasanya. Cuma ibu tiba di baca kabira, ibu aku baca ni, kau hadisnya. Wajah tu, betul tak? Wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kau hadisnya
Inna salati salati wa nusuki wa nusuki wa mahyaya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lillahi rabbil la alamin syarika lahu la syarika lahu wa bizalika wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku Allahumma antal la malik ilaha illa anta la ilaha illa anta anta rabbi anta rabbi wa ana abduka wa ana abduka zalamtu nafsi zalamtu wa nafsi taraftu zanbi wa taraftu zambi faghfirli faghfirli zunubi jami'a junubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini wahdini li ahsanil akhlaqi bi ahsanil akhlaqi la yahdi la yahdi bi ahsaniha bi ahsaniha illa anta illa anta wasrif anni wasrif anni sayyi'aha sayyi'aha la yasrifu la yasrifu anni sayyi'aha anni sayyi'aha illa anta illa anta labbaika labbaika wa sa'daika wa wa sa'daika khairu wa khairu kulluhu kulluhu fi yadaika biyadaika wa syarru wa syarru laisa ilaika laisa wa ilaika ana bika wa ana wa bika ilaika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita tabarakta wa ta'alaika astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu Itu ilaik. hadis itu jatuh. Jadi kalau Terus pada hadisnya, terus pada hadisnya. dan itu tidak bisa melepas penyakit. Dibaca sama baik. Ini caranya kalau ini sampai kalau dan kerajaan salah. Itu berarti memotong hadis tidak sempurna hadis. Tapi tidak ibu baca wala sahih sembahyang. Kan lupa karosa. Kan lupa karosa tidak ibu baca kemana Iya. Allah Ini sempurna. satu. Tetapi Yuk, Al-Fatihahnya yang punya wajibnya. ibadah kalau tapi sempurna. Amaku itulah wajahku yang sempurna. Ini sempurna. Oh, kiranya ibu ndak apa itu doh. Ya. Lah, wajah tu wajhia. Ada illazi fatara Ini samawati di dalam wal arda ayat Al-Quran. Jadi wajib itu tidak beda baca. Singkatnya. Iya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terus sempurna. Sampai situ tuh. Ayat itu. Kalau itu dia. apa ayat ini Bu? Situ dia. Ayat tuh. Kalau dia baca tadi hadis tuh. Muslimun. Kalau wa Awal ana muslimin akhirnya kalau ayat. itu hadis tuh. Awal muslimin. Hadisnya itu potong tuh. Separuh hadis terpakai itu. Ya. Jadi kalau ibu ingin jo sempurna yang dibaca tadi, tapi ibu malih apa? Bukan malih ya, tapi dapat ibu hilang. Dia tak mampu hilang ibu. Ibu aku sebenarnya tidak. Enggak ada. Kalau Niatkan dan akal kita. Iya. kan pendek gitu. Itu nama kecil ibu. Kok nyampang akhirnya ikut tagak abu kuat. Ayo bersama-sama ibu. Kecil ibu. Bendi. Ada. Ke sungai tanah air. Ada apa tu begini? Alamu, lo tu ini kasih kusi mudo, dia baru tu. Sepanjang tu buku bayi ni dulu, berbeda dengan tanah sungguh tu bayi. Tapi salah buku tu, apa seperti ini baru? Kalau ibu ingin bermanfaatnya, karena tadi sependek itu. Akhirnya yang tak salah mana Ustaz, kita apa-apa dan berurusan. Maka yang terbaik itu ibu baca adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalu. Itu saja. Awwalu saja bukan. Kalau bukan wa ana muslimin aku indah wa ana awwalu minal tu separono tu sampai ujung ayat. Separono tu sampai ujung ayat. Kalau ibu tak baca itu dulu. Tapi kalau anak ibu membaca Allah baik, sudah jangan dulu. Tapi apa aja dah waktu itu. Apa aja tapi anak ibu biasa dia jangan dulu Allah baik. Kalau ibu tak marah, kalau ibu nanti kini kau ingin dia separono, ternyata nanti
nanti wajah tunan wa pacun di awal tadi panjang mana sampai waktu bilik dawa anak dan muslimin tau sampai waktu bilik anu separuh itu hadis apa tuh wa ini separuh no maka wa ana awalul muslimin maka itu adalah ayat sempurna itu sampai ujung ayat sampai ujung dulu Rabbana wa lakal hamd itu pendek tapi sempurna baca ayat tinggal Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd itu ayat barat tuh nih itu udah pendek tapi sempurna itu dikerjakan olehnya yang terbaik itu ibu jangan sampai kita potong-potong hadis nanti akan satu saat nanti akan tiba kerancuan kalau kita potong hadisnya panjang bukan tak sah kayak ibu baca sah apa yang tapi kalau orang-orang lamun di buku Ustaz tapi kalau isah sebenarnya Ustaz kalau orang lamun di buku katanya mau itu atau terlambat mana kalau isah sembahyang waktu Ustaz enggak boleh itu pertanyaan ibu lain sempurna sembahyang waktu Ustaz itu pertanyaan enggak boleh laisah itu kurang menganggap salapan tuh salapan tuh yang pernah dibaca di Nabi cuma dia diajarkan guru waktu kawan kalau kamu mau sakit kamu wajah itu kalau wajah itu nanti itulah seperti orang di situ maka tukalah dengan ayat wa ana awalul biasanya wa ana minan muslimin itu wa ana awalul itu ayat itu sempurna aja nih bu. Berarti dosa baca kabira oleh ina salat itu baca. Wa ana awalu c saja. Wa c awalu c itu saja. Kenapa baca kabira udah kan? Wa ana minal muslimin. Indah awalu saja ya. Awal wa ana minal muslimin itu biasanya. Kok awalu saja? Wa ana awalu. Wajah tu wajah lillah. Sampai kabira saja. Wa ana awalu. Anak ibu jadi ingat. Sholat terkadang di Alhamdulillah kasih Allah subhanahu bukan berarti wajah itu salah indah tapi yang terbaik itu yang sempurna itu adalah wa ana awalul muslimin mungkin masihkan jadi dalam lanjut ibu terakhir kita lah tadi yang nama kau baca terserah tak ada masalah ngangkat asraru biha asraru ta'awuz akan sempurna nanti salat ibu selesai kita membaca iftitah kita baca ta'awuz secara sir bagi imam begitu juga auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ta'awuz dulu a'udzu bil ayatnya iza quri'al qur'an iza qara'tumul qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim bila engkau membaca Al-Qur'an dahului dengan a'udzu billah Al-Fatihah itu Al-Qur'an beda iya ada ulwi dengan a'udzu billah 90% orang hanya memulai dengan bismillah. Ta'awuz tidak ada. Itu menurut mereka. Ibu, tanya lagi ibu, apa hukumnya salat wajib? Yang mau katutup fardu banyak. Salat yang mau katutup fardu apa? Fardu ain. Maka belajarnya juga fardu ain. Dosa besar kalau tidak belajar. Kenapa demikian? Layatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Indak sempurna amalan wajib kerajuan kecuali dia. Indak sempurna sembahyang lama kalau anda tahu dengan bacaan sanad, tak tahu dengan maksud sanad, tak tahu dengan gerakan sanad, tidak sempurna amalan anda. Ya, tidak sempurna amalan wajib kecuali dengan dia. Maka dia pun sama hukumnya dengan salat itu. Maka belajar salat itu hukumnya juga fardu ain
sebagaimana salat lima waktu juga fardu ain. Juga catatan tadi kan pada rakaat pertama saja, Iya. ketiga setelah bangkit dari tasawuf atau setiap Setiap baca Fatihah. ya. Cuma ketika baca ayat pendek, karena hadis mengatakan tidak baca lagi. Setiap kita baca Fatihah. Lalu itu sobat nanti ketika kita baca ayat pendek, itulah dibatasi dengan amin. Dengan amin itu bukan a. Itulah barangkali ibu apa-apa. ini kasusnya Ustaz, tentang sholat berjamaah. Imam dan Allahu Akbar itu rakaat keempat. Jadi lamalah kami sujud jangan lupa tapi mana ada tahu jadi kami imam dan pada rakaat keempat sudah baca Allahu Akbar aja waktu mau sujud. Satu jemaah udah lama sujudnya gitu Ustaz. Jadi bagaimana kalau kita menyikapi hal yang demikian Ustaz? Apakah kita cukup dengan sunat sahwi atau menambah satu rakaat atau mengulang saja? Mana yang bagus? Nah, sujud sahwi itu kalau tentunya rukun C. Kalau tinggal C, serakaat mesti ulang. Terus nanti kalau jemaah tadi itu, ada ya. Kalau ibu antara ini itu kan itu sayangnya mah seperti imam itu banyak kesalahannya. Atau jadi coba tuh kilonya di imam awal baru kuat, pokoknya gue itu tengah. Ya, yang bisa salat waktu sempurna ketika kita mendapati imam kuat. Kita nggak ibu, bapak, kilonya bapak waktu imam tuh berapa tadi itu? Ya kan? Tanda awal, ini masih dua. Loban tanpa membaca Fatihah. Sempat ini apa berarti apa tidak perlu membaca. Nah, apa tengah mah? Wah menyebut lakukan itu kalau berkata kan? Kilonya atau apa berkuah? Nama tengah itu kan? Tengah atau kilonya memang berkuah. Allah Akbar. Walaupun waktu membaca Fatihah, amal kuat mendapik tapi kalau imam tadi sudah sami Allah lo tangga, maka tidak sekat. Tapi berapa orang nih imam kedua imam tidak sempurna dalam imam. Jadi walaupun imam sudah salah kita nambah satu rakaat. Iya. Kalau ini lah tidak kuat Iya. Tapi kalau masih kuatnya, amal kuat masih bisa. Makanya nanti kalau terjadi itu Pak itu subhanallah. Tidak ketika lalu wana tua kalau kelabnya itu sebelumnya membaca Allah Akbar itu subhanallah. Makanya kalau tidak Cuma ada pula ini imam ini pada sujud terakhir itu lama dibandingkan dengan sujud-sujud biasa itu jadi kendala juga. oh itu banyak dari ini juga. Jadi ya akrabul abdu minallahi waqtas sujudi faksiru sujudahu. Makanya sadakit seorang hamba dengan khaliknya adalah ketika dia sedang sujud, maka panjangkanlah sujudnya. Minimal sujud terakhir. Soalnya dari sujud terakhir. Setelah sujud terakhir itu orang pede lah. Itu kan butuh atau wajib. Nah, itu coba tadi itu perkara butuh atau wajib. Siapa yang memandang salat itu wajib, maka dia bisa. Siapa yang memandang salat itu butuh, dia akan nikmat dengan lama. Sayangnya imam yang sujud terakhir itu lama pada waktu dia sholat sunnah sendirian Itu dia salah. Itu bukan imam satu, itu bukan imam. Imam itu sudah benar itu, tetapi nanti
pribadinya yang salah. Tidak ada kaitan dengan imam. Cuma kebetulan hidup jadi imam. Iya, standar sujud terakhir itu lama dibandingkan dengan sujud-sujud yang lain. Kita lihat dia salah sendiri biasa saja gitu. Itu bukan imam masalah, tetapi pribadinya bukan imamnya. Statusnya sebagai imam betul, tapi kurang pribadinya. Tidak bisa kayak imam apa betul pribadinya, bukan imamnya. Imamnya betul. Cuma ketika ada imam orang ada sesuatu masalah, sama yang menyekat. Ketika dia saudara ada yang menyekat, yang menyekat your life is your life is your choice. Hidup kamu itu adalah pilihanmu. Yang ketika dia seperti itu Pak, itu herself, untuk dirinya. Sedangkan imam dalam betul. Tapi sebaliknya, apa yang lebih kurang sebelum kita mengerjakan kita mengerjakan itu sebaiknya. Tapi sah dulu sah. Itu mengakibatkan kita kehilangan fadilah salatnya sah, tapi kita sudah kehilangan fadilah sah. Ibu berhutang 5, ibu bayar 5, itu dapat 5, berarti 3.000. Ibu kini kau bayar ibu berhutang 5, mencari ibu kini kau sehari dapat 5, ibu bayar petang ibu kau hutang 5, berarti 3.000 boleh. Itu kan tadi. Utang atau bayar, tapi fadilah dapat. Dari segi salah sah, tapi tidak kehilangan fadilah sah. Itulah itu berpada manfaatnya kita ditunggu untuk bisa banyak beribadah. Kita ditunggu oleh orang lain memberikan kesempatan kawan agar lebih bisa banyak beribadah. Gimana ibu tuh? Ditunggu orang ibu kan dilayani orang tadi. Berarti ibu lah kaya dengan ibadah. Kalau perlu dia di rumah. Biasanya maaf Taufik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.